Part 3. Bisa, bisa bertahan dan kemudian berjuang. Ataupun orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu. Terus ada kritikan sosial yang dilakukan. Di buku ini Ya termasuk cerita-cerita legasi-legasi yang jelek. Oh, ada juga. Misalnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat terkait itu juga disampaikan. Masuk ya. Jadi, saya ini kan ada kegiatan sebelumnya itu sebagai news anchor dan memang itu kita ini sangat aktif untuk menulis ya, menulis reporting gitu ya, report ya, lebih ke report. Ya. Nah itu memang diramu. Buku ini memang menarik, ada sekitar 90 kasus yang disampaikan. Beragam ya? Beragam. Lokasi berubah enggak? Betul. Okay. Ada di Bandung, ada di banyaknya di Bandung. Dominan Bandung. Tapi intinya adalah mudah-mudahan jadi buku ini saya harapannya bisa disebarkan karena tujuannya adalah menggerakkan tadi. Itu ya, menggerakkan tadi. Tidak bicara profitable gitu. Okay. Karena ini adalah informasi yang kita coba untuk kumpulkan, kemudian ini harus disebarkan. Makanya nanti pun buku ini akan dibuat dalam beberapa kekinian lah saat ini. Kontennya mungkin ada berbeda konten. Ya bisa jadi nanti digital apa dan bisa jadi masuk ke e-book gitu-gitu. Macam-macam lah ya. Itu bentuknya ya. Bentuknya. Jadi akan disesuaikan seperti itu. Jadi gambarannya seperti itulah. Karena ini memang pada akhirnya tadi kita ya sedikit bicara Palestina juga. Boleh. Jadi ketika misalnya hal yang lebih besar gitu ya. Kita ini tidak tahu mengenai apa yang kita punya. Terus kemudian orang lain lebih tahu apa yang kita punya. Nah, disitulah pesan moralnya adalah disitulah kamu berpotensi untuk terjajah. Oh, tadi itu ya. Ya, itu poin tadi ya. Poinnya itu mudah-mudahan dari obrolan kita malam ini sebenarnya poin pentingnya ya mengingat hal-hal seperti itu saja. Karena itu pada akhirnya bisa diaplikasikan gitu. Artinya kita ini bisa lebih yang tadi berinovatif, berkreasi. Karena untuk menciptakan tadi legacy builder. Kita ini harus nyiptain. Masing-masing diri kita juga bisa ya. Mau nggak mau dituntut untuk itu. Kenapa orang mau berbuat baik itu? Ya sebenarnya di luar dia ya ada kemampuan untuk melakukan itu. Kenapa tidak ya? Ya iya dong. Daripada hanya menunggu dipanggil atau gimana? Ada orang kan harus dipanggil. Iya. Kan kita mah nggak tergerak dan ya dengan spontanitas bergerak gitu ya. Jadi nggak usah dipanggil pun terus ngerti gitu. Kayak ada harus dipanggil kesini kan tergerak. Iya. Pengen tahu, bukan pengen tahu kayak kepo, bukan kepo ya. Bukan kepo saya mah. Pengen tahu oh ini gitu. Tapi bukan pengen ngerecokin enggak. Pengen tahu aja. Oh ini, udah gitu. Betul. Tapi penasaran, pengen tahu lagi apa nih kurang-kurang gitu kan. Seperti itu kalau tipikal seperti itu. Ya karena Bang Basu saya lihat sebagai orang yang berorientasi ke solusi. Betul. Gitu. Bukan bagian yang hanya untuk ngariweuhkeun gitu. Betul, bukan tipikal provokator gitu. Solusi saja. Betul. Kita berbicara solusi. Titik aman lah saya. Betul Mas Rum. Ya. Oke, baik lagi ke tadi buku The Legacy Builders kan. Ya, jadi memang hal seperti itu tuh digambarkan secara utuh dengan bahasa sederhana. Jadi semuanya itu memang berbicara masalah kemanusiaan, humanity, berbicara keadilan sosial, bagaimana hadirnya keadilan juga gitu di situ. Makanya kemudian semuanya itu dirangkum bahwa sebenarnya kondisi ideal itu adalah dalam bahasa Inggris lagi bukan soal lagi, betul. You don't need reason to help other. You don't need a reason. Kamu tidak butuh alasan untuk menolong orang. Nggak ada alasan lah. Ya. Itu memang terlihat seperti pragmatis ya. Tapi kalau misalnya itu doktrin dari masing-masing orang yang membaca itu, apa? Ya saya melihatnya bahwa itu jadi sebuah gerakan moral force gitu, gerakan moral. Ya. Tidak perlu dana besar, tidak perlu dengan kegiatan yang besar. Ya, tapi udah. Iya, small act. Tapi berdampak luas. Jadi kegiatan yang kecil, tapi berdampak luas. Ya saya pikir sih kalau mengacu kepada tadi misalnya sangkut pautin dengan ulang tahun dari SMP 1,
Ya saya lihat sih memang harus ada spirit itu juga. Supaya Seharusnya. menghindari gesekan-gesekan yang terjadi, Bang Masrul. Betul. Bahwa Ayo wae besekannya. ya, Ayo. kalau misalnya dikembalikan ke spirit bahwa you don't need a reason for help other. Betul. Lu Itu tuh nggak ada. Nolong, itu mah bicara ngomong kemanusiaan aja lah gitu. Ya. Nggak usah ngomongin Spirit alami agak jauh hanya ya betul. Tapi kita bicaranya humanity saja Betul. gitu. Kemanusiaannya yang kita Kemanusiaan, baca betul. ya. Jadi memang ini bicara legacy ini adalah berbicara hal yang memang generalis. Yang masing-masing orang punya chapternya gitu, punya apa namanya ya, punya babnya sendiri untuk hidup ini. Gitu. Di perannya masing-masing lah. Betul. Bisa diadaptasikan di perannya masing-masing. Backgroundnya masing-masing kan. Betul. Bang Masrul sebagai penyiar de facto kan pasti punya spirit itu. De facto ya. De facto. Jadi zaman baheula de facto ya. Saya jadi Pak Priyono nih. Sedikit belok apa ya? Dulu waktu saya tanya ke Pak Priyono nih, ada 2 katanya Bang. Ini ulang tahun SMP ada 2. Ada de facto, ada de jure. Wah, benar. Keluar ke bahasa kolonial. Berarti sama buku yang dibaca sebetulnya berarti. Oh itu ya. Ada kesamaan. Ada kesamaan. Ada waktu dulu saya bingung tuh waktu dulu ya sejarah zaman baheula gitu. Jadi ada juga Pak Priyono keluar bahasa itu saya tanya yang tanya nyambung tadi sedikit ya.